Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan saya Pendeta Daniel Siswanto. Dan kita melanjutkan akan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran terakhir dari triwulan yang kedua di tahun 2022 ini. Pelajaran yang sangat indah dengan judul Israel di Mesir. Namun sebelum kita mempelajari, menggali untuk pelajaran ini lebih lanjut, kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Baik, izinkan kami mempelajari firman Tuhan ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kepada kami hikmat akal budi-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan iman kami semakin bertumbuh. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Israel di Mesir dengan ayat inti Kejadian 47 ayat 27. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Saudara sekalian, Yakub berkonsultasi dengan Tuhan tentang pergi ke Mesir dan melakukannya. Orang-orang Israel mula-mula diselamatkan dari kelaparan yang menghancurkan Kanaan. Tindakan terakhir Yakub adalah memberikan beberapa berkat untuk anak-anak Yusuf dan untuk masing-masing dari 12 suku Israel. Kitab Kejadian berakhir dengan kematian Yakub dan Yusuf, tetapi juga dengan harapan akan janji-janji Tuhan digenapi di masa depan. Kita mempelajari lebih lanjut di hari Minggu dengan judul Yakub pergi kepada Yusuf. Kejadian 46 ayat 1. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelian kepada Allah Ishak ayahnya. Apa yang mendorong semangat Yakub untuk pergi ke Mesir? Pertama, adanya kepastian bahwa dia tidak akan kelaparan lagi karena di Mesir ada kelimpahan makanan, sementara masa kelaparan itu sendiri belum menunjukkan akan berakhir. Yang kedua, ia memiliki kabar baik bahwa Yusuf masih hidup, sebab anak-anaknya yang lain telah mengakui kejahatan yang telah mereka lakukan kepada Yusuf dan menyesali perbuatannya. Sekarang Yakub memiliki kerinduan besar untuk bertemu Yusuf. Yang ketiga, Tuhan telah menguatkan Yakub melalui penglihatan agar tidak ragu untuk pergi ke Mesir. Sebagaimana tertulis dalam Kejadian 46 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Kepergian Yakub ke Mesir menggemakan pengalaman Abraham. Meskipun dalam kasus Abraham, dia menuju ke tanah perjanjian. Yakub mendengar janji yang sama yang Abraham dengar dari Tuhan, yaitu bahwa ia akan menjadikannya bangsa yang besar. Kejadian 46 ayat 3, Kejadian 12 ayat yang kedua. Panggilan Tuhan di sini juga mengingatkan pada perjanjian Tuhan dengan Abraham. Dalam kedua kesempatan itu, Tuhan menggunakan kata-kata meyakinkan yang sama, yaitu janganlah takut. Kejadian 46 ayat 3, Kejadian 15 ayat 1. Hal ini membawa janji masa depan yang gemilang. Kepergian Yakub ke Mesir mengingatkan pada janji Tuhan tentang kesuburan kepada Abraham, bahkan ketika Abraham masih tanpa anak, namun kini telah beranak cucu dan bertambah banyak. Seluruh Israel yang pergi ke Mesir disebutkan 70 orang. Angka ini menyatakan gagasan totalitas. Angka 70 juga menunjukkan jumlah bangsa. Kejadian pasal yang ke-10. Ini menunjukkan bahwa masa depan semua bangsa dipertaruhkan dalam perjalanan Yakub. Hal terpenting yang kita perlu mengerti dari kisah tentang keturunan Abraham ini dan perjalanan rohani mereka adalah bahwa kisah-kisah ini
adalah bagian dari sejarah keselamatan. Mereka adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membawa penebusan kepada sebanyak mungkin orang di planet bumi yang jatuh di dalam dosa ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 10 ayat 12 dan 13, firman Tuhan berkata, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Di pelajaran hari Senin dengan judul Yakub tinggal di Mesir. Kejadian 47 ayat 1. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Fir'aun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Seluruh keluarga Yakub yang datang ke Mesir disambut dengan baik oleh Fir'aun. Mereka diberi tempat yang terbaik untuk tinggal, yaitu Goshen. Fir'aun juga bermaksud untuk memberi jabatan-jabatan penting di istana Mesir kepada saudara-saudara Yusuf. Fir'aun juga ingin menggunakan keahlian mereka dan bahkan menyarankan agar mereka melayani dia sebagai pengawas ternaknya. Kejadian 47 ayat yang ke-6. Nampaknya Yusuf menghendaki agar saudara-saudaranya tidak berada dalam pekerjaan di lingkungan istana Mesir. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi alasan Yusuf dan bagaimana cara Yusuf menghindarkan saudara-saudaranya bekerja di lingkungan istana Mesir? Yang pertama, Yusuf mengajarkan kepada saudara-saudaranya bagaimana cara menjawab pertanyaan Fir'aun kepada mereka. Yaitu Kejadian 46 ayat 33 sampai dengan 34. Apabila Fir'aun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini memelihara ternak. Sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Yang kedua, godaan kehidupan kekafiran dapat mempengaruhi iman dan cara hidup saudara-saudara Yusuf. Ellen G. White menjelaskan dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 271. Rasa terima kasih kepada Perdana Menterinya itu telah mendorong raja untuk menghormati mereka dengan mengangkat mereka kepada jabatan-jabatan penting di negeri Mesir. Tetapi Yusuf yang setia kepada penyembahan Allah berusaha untuk menyelamatkan saudara-saudaranya dari godaan-godaan yang akan mereka hadapi di istana orang kafir itu. Oleh sebab itu, ia menasihatkan mereka agar bila mana ditanyai oleh raja, mereka memberitahukan dengan jujur tentang pekerjaan mereka. Anak-anak Yakub itu menaati nasihat itu dan dengan seksama memberitahukan juga bahwa mereka telah datang sekedar untuk menumpang di negeri Mesir dan bukan untuk menjadi penghuni yang menetap di sana. Dengan demikian, mereka mempunyai hak untuk meninggalkan tempat itu jikalau mereka mau. Raja menetapkan bagi mereka satu tempat tinggal seperti yang ditawarkannya di tempat yang terbaik dalam negeri itu, yaitu di negeri Goshen. Kejadian 47 ayat 7 mengatakan, Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Fir'aun, lalu Yakub memohon berkat bagi Fir'aun. Saudara sekalian, meskipun Yakub seorang asing yang lebih rendah, dia berdiri di depan pemimpin negeri dan memohonkan berkat bagi Fir'aun. Kata kerja amat livni atau menghadap, Kejadian 47 ayat 7, biasanya digunakan dalam konteks keimamatan. Imamat 14 ayat 11. Mengingat di Mesir kuno, Fir'aun berstatus sebagai imam tertinggi, ini berarti bahwa secara spiritual, Yakub
berdiri lebih tinggi daripada imam tertinggi di Mesir. Bahkan lebih tinggi dari Fir'aun sendiri. Yakub memberkati Fir'aun, penguasa Mesir itu. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Yakub memberkati anak-anak Yusuf. Saudara sekalian, mendekati akhir hidupnya, Yakub berpegang pada tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan dan pikirannya terhibur dengan harapan itu. Yakub kemudian berpaling kepada kedua putra Yusuf yang lahir di Mesir dan melakukannya dalam konteks janji masa depan mengenai keturunannya sendiri. Dua putra Yusuf, Manase dan Efraim, adalah satu-satunya cucu lelaki yang diberkati Yakub. Dengan demikian, mereka diangkat dari status cucu menjadi status anak laki-laki. Kejadian 48 ayat 5. Meskipun berkat Yakub menyiratkan keunggulan yang kedua, Efraim, atas yang pertama, Manase, berkat Yakub pada dasarnya menyangkut kepada Yusuf. Kejadian 48 ayat yang ke-15. Kejadian 48 mencatat kesaksian pribadi Yakub tentang kesetiaan Tuhan kepada mereka di masa lalu dan janjinya untuk mereka di masa depan. Pertanyaannya adalah, apa saja yang disaksikan oleh Yakub? Pertama, Tuhan telah menyediakan makanan dan perlindungan di sepanjang perjalanan hidupnya, dan Tuhan telah melepaskannya dari segala bahaya. Kejadian 48 ayat 16. Yang kedua, Yakub memikirkan pengalaman di Betel, di mana Tuhan memberkatinya dan menjanjikannya menjadi bangsa yang besar dan akan memberikan tanah Kanaan kepada keturunannya. Di samping kesaksiannya, Yakub juga mengungkapkan harapannya bahwa Tuhan tidak hanya akan menjaga kehidupan cucunya saat ini, seperti yang dia lakukan untuknya dan Yusuf. Dia juga memikirkan masa depan ketika keturunannya akan kembali ke Kanaan. Harapan ini jelas dari rujukannya pada Sikem, Kejadian 48 ayat 22, yang bukan hanya sebidang tanah yang telah diperolehnya, Kejadian 33 ayat 19, tetapi juga tempat di mana tulang-tulang Yusuf akan dikuburkan, Yosua 24 ayat 32, dan di mana tanah itu pada akhirnya akan dibagikan kepada suku-suku Israel, Yosua 24 ayat 1. Bahkan di tengah semua yang telah terjadi, Yakub tetap mengingat janji-janji Tuhan yang mengatakan bahwa melalui keluarga ini semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat 3. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di kemudian hari Rasul Petrus mengungkapkan kegenapan dari berkat ini seperti yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 25 sampai dengan 26. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Di pelajaran hari Rabu, Yakub memberkati anak-anaknya. Kejadian 49 ayat 1. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang kamu alami di kemudian hari. Saudara sekalian, perkataan Yakub tentang di kemudian hari adalah sebuah ekspresi teknis yang mengacu pada kedatangan Raja Mesianik. Yesaya 2 ayat 2, Daniel 10 ayat 14. Oleh karena itu, teks mengenai berkat Yakub, Kejadian 49 ayat 3 sampai dengan 27, mulai dari Ruben, anak pertama, sampai kepada anaknya yang terakhir, diilhami oleh situasi nubuatan eskatologis. Ini bukanlah takdir yang ditentukan. Seolah-olah Tuhan berkehendak bahwa masing-masing akan menghadapi apa yang mereka hadapi. Melainkan itu adalah ekspresi
dari apa yang karakter mereka dan karakter anak-anak mereka akan bawa. Secara khusus, di atas kehendak bebas manusia, Tuhan mengetahui masa depan. Dan dia telah mengatur bahwa melalui Yehuda, Mesias akan datang. Kejadian 49 ayat 8 sampai dengan 12. Yehuda yang digambarkan dengan seekor singa mengacu pada kerajaan dan pujian. Dari Yehuda akan datang Raja Daud, yaitu orang yang akan membawa shalom atau damai sejahtera. Yesaya 9 ayat 6 sampai dan 7. Kepadanya akan ditaklukkan bangsa-bangsa. Kejadian 49 ayat yang ke-10. Orang Yahudi telah lama melihat Kejadian 49 ayat 8 sampai dengan 12 sebagai nubuatan mesianik yang menunjuk pada Mesias yang akan datang. Dan orang Kristen juga telah melihat teks ini menunjuk pada Yesus. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Filipi 2 ayat yang ke-10. Dalam tulisannya, Ellen G. White, Alpha dan Omega jilid 1 halaman 275 mengatakan, singa, si raja hutan itu, merupakan satu lambang yang cocok bagi suku bangsa ini, yang dari dalamnya datang Daud, Silo, singa dari suku Yehuda, yang sebenarnya, yang kepadanya segala kuasa akhirnya akan tunduk dan segala bangsa akan memberi hormat. Pertanyaan untuk kita renungkan adalah, dengan melihat nubuatan dan kegenapannya yang menunjuk kepada Yesus, Juru Selamat kita, penghormatan apakah yang harus kita berikan kepadanya? Pelajaran hari Kamis, harapan mengenai tanah perjanjian. 3 peristiwa yang dipenuhi dengan harapan dari teks kitab Kejadian 49 ayat 29 sampai Kejadian 50 ayat 26, yaitu pertama, harapan bahwa Israel akan kembali ke tanah perjanjian. Musa, penulis Kejadian, menggambarkan kematian dan penguburan Yakub dan Yusuf sebagai peristiwa yang mengarah ke tanah perjanjian. Segera setelah berkat dan nubuatannya tentang 12 suku Israel, Kejadian 49 ayat 28, Yakub memikirkan kematiannya dan meminta putranya untuk menguburkannya di Kanaan, di Gua Makpela, tempat Sarah dimakamkan. Kejadian 49 ayat 29 sampai dengan 31. Narasi yang menggambarkan prosesi pemakaman menuju Kanaan menjadi awal dari peristiwa beberapa abad kemudian, yaitu keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Yang kedua, harapan bahwa Tuhan akan mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Setelah kematian dan penguburan Yakub, saudara-saudaranya Yusuf mengkhawatirkan masa depan mereka. Mereka takut bahwa sekarang Yusuf akan membalas dendam. Mereka datang kepada Yusuf dan sujud di hadapannya, siap menjadi hambanya. Kejadian 50 ayat 18. Skenario yang mengingatkan pada mimpi nubuatan Yusuf. Yusuf meyakinkan mereka dan mengatakan kepada mereka untuk janganlah takut. Sebuah frasa yang menunjuk ke masa depan. Karena apa yang direka-rekakan jahat terhadapnya, Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dan mengubah jalannya peristiwa menuju keselamatan. Kejadian 50 ayat 19 sampai dengan 21. Artinya, meskipun begitu banyak kegagalan manusia, pemeliharaan Tuhan akan mengambil alih. Yang ketiga, harapan bahwa Tuhan akan menyelamatkan manusia yang jatuh. Kisah kematian Yusuf dalam ayat terakhir Kejadian ini lebih luas dari sekedar tentang kematian Yusuf. Anehnya, Yusuf tidak memerintahkan agar tulangnya dikubur. Dia malah menunjuk pada waktu, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kejadian 50 ayat 25. Yang mereka lakukan bertahun-tahun kemudian dalam ketaatan langsung pada kata-kata itu. Keluaran 13 ayat 19.
Akhirnya, harapan tanah perjanjian Kanaan adalah simbol harapan utama keselamatan, pemulihan, Yerusalem baru di surga, ya, dan bumi baru, harapan terakhir kita semua. Sebuah harapan yang dipastikan dengan kematian Silo. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 4 adalah harapan terbesar kita, di mana Tuhan akan menghapus segala air mata dan kita akan tinggal bersama Tuhan selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita, yang pertama, perjalanan rohani keturunan Abraham adalah bagian dari sejarah keselamatan. Bagian dari rencana Tuhan untuk membawa penebusan kepada sebanyak mungkin orang di planet yang jatuh ke dalam dosa ini. Yang kedua, dalam penyertaan Tuhan, walaupun Yakub seorang asing yang lebih rendah, tetapi dia berdiri di depan pemimpin negeri dan memohonkan berkat bagi Firaun. Yang ketiga, seperti pengalaman Yakub, Tuhan pasti menyediakan makanan dan perlindungan di sepanjang perjalanan hidup kita. Dan Tuhan pasti melepaskan kita dari segala bahaya. Yang keempat, di atas kehendak bebas manusia, Tuhan mengetahui masa depan. Dan dia telah mengatur bahwa melalui Yehuda, Mesias akan datang. Yang kelima, harapan terbesar kita adalah Tuhan akan menghapus segala air mata dan kita akan tinggal bersama Tuhan selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu pelajaran yang sangat indah. Dan itulah pelajaran sekolah sahabat di pelajaran terakhir di triwulan yang kedua di tahun 2022 ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang di surga, sekali lagi kami memohon agar Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus Tuhan kepada masing-masing kami. Apa yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan, kami boleh mengerti ya Tuhan. Berikanlah hikmat akal budi untuk memahami ini semuanya, sehingga kami dikuatkan rencana Tuhan yang luar biasa menjadi bagian hidup kami. Terpujilah nama Tuhan untuk keselamatan bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh senang rasanya kita selalu bersama sepanjang triwulan ini. Dan jangan beranjak, kita akan bertemu di pelajaran yang baru di Sabat depan. Selamat Sabat, selamat belajar. Tuhan memberkati.